Oke, welcome back Pak Wisnu di Thank you, Unpar Mbak Plus Mar. Podcast. Thank Kita you. kembali untuk yang ketiga, tetap semangat Pak Wisnu. Siap. Asik. Nah, melanjutkan tadi, selalu ya saya suka motong Pak Wisnu, ntar dulu. Padahal itu sudah lagi klimaksnya. Ntar dulu, supaya orang kepo pengen tahu. Betul. Tadi kita terakhir itu banyak berbicara, masih sama konteksnya adalah service quality, excellent service Persis. quality. Kemudian kita sampai ke pacar dan pasar, Asik. gitu ya. Catatan penting, makanya saya masih ingat. Nah, untuk mencapai pacar dan pasar itu harus ada pengenalan karakter tentunya Persis. ya Pak Wisnu ya. Betul. Nah, Bapak nih pengalaman sebagai seorang business coach, bagaimana Bapak mengatakan bahwa atau menghubungkan antara karakter ini dengan service excellent? Oke. Silakan. Selalu Tetap luar semangat. biasa, teman-teman. Iya dong. Pertanyaan Ibu Maria itu selalu membuat saya berpikir. Jangan dimarahin saya. Enggak lah. Oke, begini, Bu Maria juga teman-teman sekalian. Karakter konsumen sekarang itu udah bergeser. Oke. Jadi kalau Profesor Renald Kasali bilang ada disruption era, ada zaman disrupsi, zaman apa ya, ada perubahan yang membuat peta dan strategi bisnis itu berubah. Kenapa? Sebetulnya salah satu pemicunya adalah teknologi. Atau saya bisa bicara begini, saya pernah baca bukunya Alvin Toffler, jadi ini kemana-mana dikit ya. Alvin Toffler itu sekitar tahun 86 mengarang buku tentang the future, the third wave, gelombang ketiga. Jadi kalau dikatakan sebagai gelombang pertama itu penemuan roda, gelombang kedua itu penemuan mesin uap, gelombang ketiga itu abad teknologi. Nah, yang menarik saat itu, Profesor Alvin Toffler ini meramalkan bahwa kelak di kemudian hari hanya ada 2 C yang membuat Yaitu? tatanan dunia berubah. Komputerisasi dan komunikasi. Oke. And it has already happened today. Iya, betul. Ya kan? Betapa yang namanya toko-toko tradisional itu yang punya gerai, istilahnya brick, diganti dengan klik, diganti dengan tap. Banyak toko-toko yang kemudian terpaksa harus menutup diri karena pengunjungnya udah semakin jarang. Orang belinya secara online, apalagi pandemi kemarin. Orang tidak bisa keluar rumah. Iya, tambah mendorong ya. C itu jadi tambah lebih cepat. Persis, 2C, komunikasi dan komputerisasi. Bagaimana ojek pangkalan dikalahkan oleh ojek online. Ojek pangkalan diam menunggu penumpang. Ojek online ngedar kemana-mana based on Jemput aplikasi, penumpang jemput di penumpang. depan rumah. Persis. Si 2C ternyata terjadi. Padahal saya bicara berapa puluh tahun yang lalu, tahun 86. So, maka apa yang terjadi? Sekarang kita amati perubahan konsumen itu sebetulnya kembali dipicu oleh teknologi. Apa yang terjadi dengan konsumen? Ini yang menjadi penting. Yang terjadi, saya agak nyontek sedikit. 1. Konsumen sekarang kemampuan finansialnya tinggi, teman-teman. Begitu kan, Bu Mar? Iya. Kemampuan finansial tinggi. Biasanya keluarga-keluarga muda atau bahkan keluarga segenerasi kami, suami istri kami? bekerja. Kak, no way. Oh, oke. Saya. Nggak ada Pak sama. Betul. Suami istri bekerja, so double income. Iya, betul. Akibatnya apa? Mereka menjadi lebih konsumtif. Mudah sekali dibujuk, mudah Tadi aku sekali udah dimarahin dirayu. ke mall. Sekarang suami istri bekerja kena marah lagi. Sebagai konsumtif ya, bukan Sebagai konsumerism. konsumtif, iya, betul, Sebagai betul. individu yang konsumtif atau keluarga yang konsumtif. Nggak ada salahnya sebetulnya selama kita punya kemampuan. Betul. Yang jadi masalah apabila income di bawah niat beli. Atau istilahnya kita hidup di atas kemampuan. Itu jadi masalah. Tapi kalau selama kita masih bisa hidup di bawah kemampuan, saya kira nggak masalah. Iya. Hidup di bawah kemampuan artinya ketika kita dapat income bulanan sebesar X, kita belanjakan X min Y, X minus di bawah X lah, gitu ya. Supaya kita masih ada sisa. Saving. Betul, saving. Gitu kan. Jadi yang pertama, teman-teman ya, kemampuan finansial tinggi, akibatnya mereka menjadi lebih konsumtif. Peluang bukan sih buat pelaku bisnis? Peluang. Namun di sisi lain, karena teknologi juga, mereka menjadi lebih well informed. Akibatnya Keponya apa? gampang. Keponya gampang,
menyerap informasi dengan mudah, Iya. mengevaluasi any single business yang menawarkan produknya pada mereka dengan lebih mudah. Akibatnya, karena mereka menjadi lebih well informed, mereka akan menjadi lebih hati-hati, lebih prudence sebetulnya. Jadi kalau dibilang apakah mereka konsumtif, depends on, gitu kan? Karena di satu sisi mereka juga akan menghitung nih, apa yang dihitung? Value. Balik lagi. Balik ya. lagi. Ini lebih valuable nggak sih, nilainya yang lebih tinggi nggak sih Iya. yang diberikan pada kami sebagai konsumen. Kemudian mereka menjadi lebih melek teknologi. Artinya apa? Mereka menjadi lebih banyak maunya. Mau mencari sesuatu, tinggal buka Profesor Google. Iya, Semua betul. tersedia. Pengen tahu tentang karakter produk, mereka tinggal buka Google lagi. Sebentar Iya. lagi ChatGPT. Sekolah Google. So, maka yang terjadi kemudian nggak bisa lagi main bohong-bohong, Iya. sekedar janji dari para pengusaha. Iya, terus service quality juga sekarang kalau di e-commerce kan bisa diulas. Persis. Jadi sensitivitas produk itu jadi sangat sensitif gitu untuk Persis. dikonsumsi ya. Iya. Bintang 5, bintang 4, bintang 3. Persis. Gue kalau mau beli barang cek aja dulu reviewnya. So, reliability menjadi penting dong. Betul, betul. Responsiveness menjadi penting. Mm-mm. Kemampuan memahami orang menjadi penting, empati. Kemudian membuat mereka assure juga menjadi penting. Mhm. Si 5 dimensi kualitas pelayanan menjadi kata kunci ketika kita mempunyai bisnis Iya. jasa. Dan jadi lebih ini ya Pak Wisnu ya, dengan adanya teknologi, mendistribusi market, Persis. barang-barang kita lebih cepat diulas. Persis. Kemudian di situ ada sistem yang memudahkan kita kalau misalnya saya mau beli barang. Kalau dulu belum ada e-commerce kan saya mau bandingin susah ya. Iya. Begitu udah sampai di toko itu udahlah daripada kemana-mana kita beli aja di situ. Walaupun Betul. mungkin di toko lain kilometer yang berbeda atau yang dekat itu harganya lebih murah. Tapi kan kita nggak tahu harus ada effort ke sana. Karena nggak ada informasi. Ya, kalau sekarang kan dalam satu layar kita tinggal Betul. filter harga terendah, Betul. bebas ongkir, Betul. terus lihat review. Nah, kepo itu menjadi ancaman atau peluang kira-kira nih? Bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya. Ketika kita mampu memanfaatkan sebagai peluang, terjadilah itu. Apa yang terjadi? Ketika kita memesan sesuatu atau membeli sesuatu melalui online shop, besok-besok sosial media kita dihujani informasi tentang produk sejenis. Iya. Tapi saya ya hobinya beli makan kucing. Nah, Sis, jadi aja reseller deh. makanya Karena kenapa kucingnya nggak? banyak. Betul. Pilihan bukan hanya satu merek tertentu, Iya. tapi juga ada bahkan merek yang nyebelinnya kucing kita kalau dikasih merek itu nggak doyan yang lain. Suka pundung. Pusing saya itu. Ya kita nggak boleh sebut merek masalahnya Oh, ya, ya, nggak tapi kan ada variasi harga yang sedemikian besar. Oke. Kemudian karena teknologi juga membuat keponya lebih tinggi tadi kan. Nah, kepo lebih tinggi itu kemudian dimanfaatkan untuk setiap kali kita kepo pada sesuatu, itu peluang buat dia. Dicatatlah kemudian, Mbak Maria ini kepo pada apa ya? Makanan kucing. Oh, berarti dia punya kucing. Maka siap-siaplah nanti dibanjiri medsos Mbak Maria dengan makanan kucing. Itulah yang disebut sebagai big data analysis, using big data. Bayangkan ada berapa responden, berapa konsumen yang kemudian sangat diketahui oleh pelaku bisnis, dan itu menjadi cara untuk memprovokasi kita membeli sesuatu. Betul. Itu. Nah, akibat berikutnya karena kepo yang lebih besar tadi, maka loyalitas menjadi lebih rendah. Agak sedikit kecewa dari satu merek, dia Bintang langsung browse dan kemudian menemukan yang lain, dan dia coba, dan ternyata Dia apa yang puas. diinginkan terpenuhi. Iya. Pindah Maka deh. pindah deh. Iya, betul. Inilah bisa jadi peluang, tapi sekaligus jadi ancaman dalam melakukan bisnis. Berikutnya ada lagi karakter konsumen yang unik. Hanya 4 lah sebetulnya. Mari kita sederhanakan saja. Yang pertama, apa yang mereka inginkan? Mereka selalu menginginkan, dan itu pasti, hal-hal yang lebih murah. Tapi Iya. nggak murah. Kan karena ada filternya. Persis. Produknya sama. Persis. Kemudian ada filter nih kalau kita ngomong di online. Mau harga online berapa? shop ya, iya kan bisa di range. Terus
urutkan berdasarkan harga terendah. Persis. Jadi kan kita seperti digiring gitu untuk ke arah sana. Habis milih, coba nanti lihat dia bebas ongkir apa enggak, kayak gitu kan. Jadi otomatis kita juga waktu melakukan pembelian, kita itu mempertimbangkan value yang tadi, Persis. ya yang diceritakan Pak Wisnu. Yes, Benefit exactly. dan cost. Beda 5 perak aja bikin Bisa geser pindah. ya. Iya. Sensitif sekali Apalagi ya. maaf kata nih, emak-emak beda. Ketawa saya nggak enak banget. Bisa geser gitu kan. Iya, Itu betul, yang pertama. betul. Jadi mereka membutuhkan cheaper. Yang kedua, mereka membutuhkan lebih mudah, easier to get. Maka yang terjadi, dibombardir lagi tuh kita dengan informasi dan digiring untuk tapping, mengakses satu toko atau satu produk tertentu. Gitu kan? Jadi gini, marketers itu akan disebut jagoan kalau dia bisa menjual sesuatu yang tidak dibutuhkan tapi menjadi diinginkan. Contoh-contohnya Pak, Contoh sederhana, kita udah punya handphone merek Oke. tertentu yang terkenal yang paling akhir menurut kita nih. Oke. Waktu jalan-jalan di mall nganter anak, kemudian bisa jadi ada merek yang muncul dengan edisi yang terkini. Rasanya ini menjadi obsolete nggak sih? Ya? Iya. Padahal kita waktu beli tahun lalu ini tuh yang terbaru. Cuma 1 tahun umurnya. Padahal ini durable goods loh. Ini mampu bertahan lama. Loh, kenapa kok muncul yang baru? Langsung mendadak sontak ini menjadi daluarsa gitu kesannya. Itu yang dimaksud sebagai apa ya? Kemudahan konsumen untuk menjadi tidak loyal lagi pada edisi yang terkini kan? Iya. Itulah. Karena adanya yang baru lagi, ada Ada yang produk baru baru lagi yang kemudian muncul ya. Betul. Itu barangkali untuk produk-produk yang memang dia kebanyakan ke arah teknologi, barangkali ya kayak TV, lemari es kayak gitu kan, Persis. mereka memang sering memunculkan yang baru. Persis. Tapi kalau misalnya kita berbicaranya yang FMCG tadi, Indomie, nggak boleh nyebut merek, itu makanan favorit, nggak apa-apa, nanti Nggak siapa apa-apa. tahu bayar iklan. Mie instan. Oke. Mie instan gitu. Kita kan pengennya di otak kita mau merek B, tapi yang diambil A gitu. Ya, crock brain. Iya. Karena kita dibombardir Iya betul. dengan tayangan-tayangan yang bukan hanya menohok ke dalam rumah lewat TV, tapi juga sosial media. And even kita driving car, di depan kita tuh ada car cards, tutup ban serep loh padahal. Iya. Tapi yang bicara tentang sesuatu, apa nggak kehipnotis tuh otak kita? Maka mau nggak mau, sadar atau tidak sadar, kemudian itulah yang menjadi pilihan ketika kita Iya. dihadapkan pada banyak pilihan. Yang paling gampang diingat apa sih? Belum lagi retailer, karena walaupun ada online, tapi untuk fast moving consumer goods, orang masih datang ke satu tempat untuk Iya. membeli. Dipajang dengan eye level, gitu kan? Easy to get, dan udah dihipnotis, dibombardir dengan informasi, automatically kita ngambil itu. Iya betul. Oke, easier. Jadi Pak, Kok ini? Nyadarnya di rumah. Kenapa Iya. ini lagi yang gue beli? kayak gini juga waktu pas ada produk kopi, padahal kopinya biasa aja Pak. Cuman dia bentuknya itu aneh gitu kotak. Nah. Aku beli karena aneh, padahal rasanya nggak ada yang berubah. Betul. Itu juga ya. Itulah Masuk ke sana, persis. dibaca ya. Itu bagian dari diferensiasi tadi. Kita kan bisa mendifferentiate Kopi produk kita. saku, karena dia bisa masuk gitu kan? ke situ. Jangan kopi begitu. Ada permen yang ngaku-ngaku kopi loh. Oh iya benar. Nggak boleh sebut merek. Nggak boleh. Tapi kan ada. Bisa saya jual deh iklannya. Bisa gitu kan? Ngantuk, gantinya ngopi. Nih, permen yang ditawarkan. Dan itu udah terjadi beberapa Lama. belas tahun yang lalu. Oke, jadi yang kedua adalah easier. Yang ketiga adalah faster. Oke. Pasti dong kita butuh cepet nih, gue pengen nih, ada nggak sih? Apalagi kalau jasa, Iya, responsiveness menjadi penting. Iya, apalagi kalau ke pacar, responsiveness. Oh iyalah. Jadi penting ya teman-teman. Tuh, catat. Iya, jangan. Tadi ada easier, faster. Terus habis itu apa Pak? Cheaper? Enggak ya? Cheaper, easier, faster, dan yang terakhir nih,
should be better. Oke. Selesai produknya, udah minta murah, Yes. cepet. Indeed. Better not only than the competitors' products, but also than yourself. You have to be better than you were before. Oke? So, mari kita amati pada sepeda motor, mobil, produk ya, barang, smartphone, and even makanan. Oke? Ya apa Pak? Ada berapa varian rasa kopi? Aduh, Well. saya itu cuman ingatnya selalu long black americano. Sekarang ini yang namanya kopi, Macam-macam. itu bisa dibuat apa? Rasa kayu manis, cinnamon, mau rasa jahe, mau rasa coconut. Aku kira mau bilang gini, cappuccino, frappuccino, mochaccino. Ya kan? Iya, banyak varian. Italian style aja udah berapa macam, American style berapa macam. Dulu zaman saya masih between quote muda, hanya ada 2. Torabika, sebut merek apa? Arabica, Robusta. Sekarang berapa puluh? Iya. Sih? Variance menjadikan konsumen punya pola pilih. Iya. Tapi basisnya kan masih sama Pak, Arabica atau Robusta. Betul. Cuman mengolahnya aja menjadi varian Persis. rasa ya yang berbeda. So, Iya. nothing new under the sun. Kompetisi Pak membuat itu Yes. semua. Kreativitas menjadi penting nggak sih? Iya, betul. Ya. Betul. Uniqueness, karena kalau kita menjual sebuah produk kan kadang yang diminta adalah unit selling produkmu apa sih Apa? gitu. Jadi mereka suka lari ke arah varian. Persis. Ketika berbicara varian, mereka juga mungkin melihat konsumen tuh maunya apa Persis. gitu. Oke. Oke. So, saya ingin lanjut sedikit teman-teman. Menyambung tadi pertanyaan cerdas dari Bu Maria. Terus bagaimana nih ketika kita tahu karakter konsumen seperti itu? Nah, maka bahasannya sekarang mari kita manfaatkan, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahap ketika proses konsumen ini dari mulai mencari, membutuhkan, mencari, sampai kemudian dia punya wow effect. Keren nggak sih? Step terakhir, wow Step effect terakhir ya. itu wow effect dari customer. Ketika dia punya wow effect, itu udah satu step lagi, mereka akan recommend to others. The highest level of loyalty adalah ketika mereka sudah Wow. wow and recommend to others. Ya. Oke, so secara teori itu ada yang disebut sebagai zona moment of truth. Apa itu zona moment of truth? Event-event di mana konsumen berinteraksi dengan kita sebagai pengusaha atau produk kita itu harus dijadikan peluang untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Levelnya bukan belief lagi loh Mbak Mar. Udah di atasnya ya. Terus Iya, the truth. Tapi truth itu kadang menyakitkan. kurang trust itu sih. Oh, Jadi levelnya udah bukan hanya sekedar belief, tapi juga udah trust in, gitu ya. Oke, saya akan bahas satu-satu, Mbak Mar. Teman-teman, apa yang mau saya sampaikan di sini? First thing first, customer itu diusahakan oleh pelaku bisnis. Ini nakalnya pelaku bisnis nih, teman-teman. Diusahakan untuk menjadi bermasalah. Itu yang dikenal dengan istilah problem recognition. Jadi contohnya nih tadi, ketika orang sudah punya handphone yang dia beli 1 tahun lalu dan dia merasa itu adalah gadget yang paling up to date, maka bisa jadi umurnya cuma 1 tahun sebetulnya, karena kemudian muncul edisi yang baru dengan kamera yang lebih banyak, dengan kemampuan untuk menghitung langkah, kemampuan untuk bisa misalnya mengukur tingkat stres, kemudian bisa menghitung saturasi, menghitung detak jantung bahkan. Jadi ada bagian dari kamera, biasanya di belakang kamera, bagian dari handphone dekat kamera. Ketika kita sentuh di situ, HP dekat kamera. ya di bagian belakang smartphone dekat kamera, itu ada satu bagian yang kalau kita sentuh aja, maka detak jantung kita dihitung. Ah, serius?
Seriusan? Seriously. Aku nggak pernah coba. Tingkat stres Coba kita habis bisa ini. dihitung. Ada aplikasinya. Oh, saya biasanya dari smartwatch malahan, Pak. Nah, itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh analog and digital watch. Sekarang not only functional as watch to know the Plus. time, but also menghitung langkah, Iya. kualitas tidur. Iya. Karena suka dimarahin, lu kebanyakan duduk jalan gitu. Dia getar. Iya, getan. Come on, get Berisik. up. Gitu kan? Iya. Smartwatch itu temuan yang sebetulnya menggabungkan dari hal-hal tadi kan. Coba teman-teman kita lihat. Produk-produk yang ada sekarang terutama yang secara teknologi disrupting tadi ya, itu kan sebetulnya menggantikan begitu banyak produk lama. Apa yang terjadi dengan smartphone kita? Kita nggak butuh kamera, kita nggak Iya. butuh video perekam, kita nggak butuh kompas, kita nggak butuh global position system. Semua udah ada di situ. Ada banyak alat-alat One stop teknologi. shopping. Kayak gitu ujungnya. Iya, ya. ujungnya seperti itu kan. Lewat apps. Satu aplikasi yang begitu compact bisa untuk melihat apapun. Nah, itulah upaya pelaku bisnis. Tadi kembali ke pet, karena kami nggak pakai laptop. Kembali ke pet, itulah yang disebut sebagai membuat konsumen menjadi bermasalah dengan produk yang udah dia punya. Even 1 tahun lalu itu mutakhir. Tapi begitu sekarang, gila ya, ternyata ada aplikasi-aplikasi, ada fitur-fitur yang di saya nggak ada nih. Ngedadak sontak daluarsa nggak sih ini? Dan Iya. believe it or not, Udah gitu belinya mahal. kemunculan pertama itu kesempatan buat dia. Iya, betul. Karena belum ada yang lain, diferensiasi, biaya research and development-nya segitu mahal, dibebankanlah ke konsumen. Iya. Maka edisi terakhir selalu kan harganya mahal. Mahal. Itulah. Nah, moment of truth pertama adalah ketika konsumen muncul rasa masalahnya, gadget gua, mobil gua, even baju gua, sepatu gua. Gila ya, sekarang sepatu pakai busa yang ada memory foam. Iya, Bisa gitu kan? betul. Ada apa istilahnya? Omnimikron. Iya. Sehingga empuk ringan, bisa loncat lebih tinggi. Ada suspensinya. Sepatu ada suspensi. Sudah ke arah ortopedinya, telapak kaki itu Telapak betul-betul kaki. dibaca. Betul. Dan kemudian bisa untuk terapi. Even only shoes. Iya. Fungsionalnya menyentuh ke emosional lagi kan? Mhm. Itulah momen di mana kita sebagai pelaku bisnis harus mampu memunculkan you are the best. Mhm. Pelaku bisnis, tolong catat, Anda harus memunculkan bahwa dear customer, I'm the best to offering you the best product, the best service. Nah, menarik. Nanti lama-lama kayak Mission Impossible. Kacamata bisa nggak ya saya isi ini tulisan gitu buat baca. Yes. Besok anak-anak mahasiswa pakai kacamata semua. Yes. Nyontek Persis. di kacamata. Kenapa tidak? Itu kan mengadopsi dari pilot pesawat tempur yang kaca depannya bisa menjadi Gambar untuk dia. radar kan? Radarnya. Nah, so why not dengan kacamata kita? Iya. That's cool. Beberapa puluh tahun yang lalu saya tidak pernah terbayangkan di kantong kita ada telepon yang kita bisa berkomunikasi. Zaman sekarang, ya maaf kata, bahkan orang-orang di level bawah pun Lebih sudah kehilangan, lebih stres ketika kehilangan HP, HP. ya. Duh, kayak mati kayak, gimana ini gimana karena bisa udah jadi pulang terbiasa. lagi ke rumah hanya ketinggalan HP. But not for dompet misalnya kan? Iya, heeh. Kita nggak terlalu peduli dengan Sekarang dompet sudah enggak lagi. Kalau ditanya juga ada berapa uang di dompet kamu? Dompetnya itu udah di HP. Saya berani bertaruh nggak banyak uang cash yang ada di dompet Iya. Bu Maria. Jadi jangan buka atau jangan mencoba membuat produk dompet. Laku susah ya Pak ya. Karena dompetnya di HP. Tapi buatlah dompet HP. Jangan-jangan. Kalau bisa seperti Ya, itu kan? betul. Oke, itu yang pertama. Jadi ketika konsumen sedang mencari tahu, bombardir mereka dengan promosi, terserah mau pakai advertising, mau pakai sales promotion, mau pakai direct marketing. But please be smart, karena sekarang ini banyak sekali direct marketing yang salah sasaran. Sebel saya. Sebel kan? Hanya karena salah sasaran. So, kata kunci direct marketing adalah database kita mesti lengkap. Sehingga kita tahu siapa konsumen kita,
apa keinginannya, gitu ya. Dan kemudian kita beri dengan bahasa yang sesuai dengan segmen yang kita tuju. Nah, berbicara itu tadi Pak, kalau tadi dikatakan yang direct marketing sekarang kan banyak menghubungi lewat WA segala Persis. macam kayak gitu, atau kemudian telepon. Kan kadang nyebelin gitu, kita Mengganggu. misalnya kita mengganggu sekali gitu. Saya bisa dalam satu hari itu Menerima. WA yang muncul, iya ada 10 sales nawarin hal yang sama, saya sampai Iya, jengkel, iya. saya blok aja kayak Iya, gitu. iya. Pertanyaannya bagaimana kan? Karena Itu kan nggak service excellent Pak. persis. Karena dia hanya main blush tanpa tahu siapa yang dituju. Kalau gitu yang salah siapa kalau model seperti Ya, saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa selain perusahaannya sendiri. Iya. Kenapa sih mengobrol cinta pada sembarang orang? Oh, Ibaratnya kan begitu. ingat pacar pasar ya Pak. Iya. Nggak boleh obrol. Coba kalau kita tahu bahwa dia udah siap buat menerima produk kita, dia udah oke, Udah ngerti, udah ada udah tawaran ada, itu gitu. atau paling tidak ini KSS nih. Tahu KSS kan? Kurang Apa? kasih sayang. KKS, sorry. Kurang kasih sayang. Iya. Udah nggak saya? Ketika ada konsumen yang memang betul-betul membutuhkan, contoh, saya berani bertaruh, kalau yang di WA-kan adalah jurnal-jurnal terkini, Ups. si dosen ketemu jurnal atau textbook terkini dalam file PDF dan dapat diskon 80%. Langsung deh di-scroll. Langsung deh di-scroll. Nah, detail. mengenali karakteristik itu Persis. tadi ya Bapak katakan ya. Penting. Itu yang pertama loh, baru. Iya. So, the next step adalah ketika customer sudah berada di ubun-ubun nih keinginannya, dan kemudian dia first trial, maka belanja pertama jangan disia-siakan sebagai moment of truth. First experience menentukan First second experience. experience. Kan ada ungkapan, kesan pertama selalu menggoda. Oke. Selanjutnya terserah Terserah Anda. Gitu kan? Betul. Dan So, itu yang artinya selalu diingat ya. persis. Maka buatlah impresi di situ. Caranya gimana? Oke, mau beli lewat apa? Lewat aplikasi? Buat aplikasinya mudah. Gunakan Google Optimizer supaya ketika dia googling itu muncul pertama. Ya, SEO. Betul kan? Bisa seperti itu. Buat mudah. Tappingnya mudah, mappingnya menggiring ke arah produk mudah, kejelasan varian produk itu kalau lewat aplikasi. Desain aplikasi Anda, kerjakan, hire orang yang memang profesional untuk itu, tidak hanya memahami sebagai desainer tapi juga punya psychological knowledge untuk menggiring orang sampai memilih produk itu. Setengahnya dihipnotis sebetulnya, kan ada hypnoselling. Iya. Itu betul. yang dipakai. Menarik gini kalau nanti ada topik hypnoselling, tapi Keren. jangan bawa produk, nanti saya terhipnotis. Asik. Saya beli produk Akan nggak menjadi boleh. beli. Lebih baik saya yang melakukan hypnoselling gitu. Keren. Oke, sekarang bagaimana kalau kita jual offline? Ya. Oke, teman-teman perhatikan nggak sih? Kalau kita masuk ke department store, kita masuk ke pusat-pusat perbelanjaan, akses masuk dibuat begitu mudah. Pakai eskalator lah, pakai lift lah, whatever is it. Tapi kemudian ketika mau keluar atau mau turun lantai, nyarinya mesti muter jauh. Tapi sambil jalan nggak kerasa tuh. Kenapa? Karena disajikan Window ambience yang shopping. bagus. Window shoppingnya menjadi muncul. Yang tadi kita bahas, ada impulsive buying motif. Itu menjadi kesan yang membuat orang betah loh, yang namanya di mall tuh Berjam-jam. bisa berjam-jam. Begitu kan? Iya. Ya, tidak hanya mak-mak kalau ini sih. Opa-opa Finally. juga bisa jadi gitu loh. Oke ya, jadi ketika mereka trying the product for the first time, jadikan moment of truth. Yang ketiga adalah ketika mereka menggunakan produknya. Reliability menjadi penting. Sesuaikan dong dengan janji. Saya bicara produk ya Mbak Mar. That means barang dan juga jasa. Kalau tuh hotel berjanji waktu dia promosi menggunakan angle-angle yang bagus untuk promosi
secara visual, maka sesuaikan bahwa kamar juga bersih, bagus, nggak ada kecoa. nggak ada kecoa. Saya pernah sebel tuh, hotelnya, aduh bintangnya bagus, tiba-tiba ada kecoa, kecoa mati lewat. di sudut, Udah lah. mati Pak. Betul. Set. Atau tikus lewat, kan nggak banget gitu loh. Atau kamar mandinya yang nggak bisa di flush atau nge-flush sendiri, malah horor dong. Gitu kan. Nah, Kalau podcastnya besok Pak, aduh horor tuh Bapak cerita oh gitu. iya bener ya. Nggak mau. Nah, berarti pengalaman menggunakan produk menjadi penting. Ya. Ya, menggunakan produk bisa berarti ketika dia mengkonsumsi barang atau juga ketika mengkonsumsi jasa. Saya garis bawahi terutama jasa. Karena orang akan melihat dari pelayanan jasa, pelayanan dari jasa tadi, gitu ya. Jadi gini, pelayanan adalah produk tambahan, jasa adalah produk utamanya. Saya jual istirahat nyaman lewat hotel, pelayanannya harus saya perhatikan, gitu loh. Dari mulai ketika dia parkir mobil, satpam di depan, frontliners, kemudian bellboy, kemudian kamarnya, kemudian nanti kalau sarapan di kitchen, pelayan di restoran, semua terlibat. Artinya, kualitas pelayanan tidak hanya menjadi tanggung jawab marketers, but any single person di perusahaan itu. Harus ke arah sana Punya semua, awareness ya. tentang service excellence. Oke, so itu yang ketiga. Keempat. Pasca penggunaan. Oke. Pasca penggunaan, karena ada produk yang begini Mbak, ada produk yang orang menikmati saat menggunakan. Mobil itu saat menggunakan. Oke? Makan di restoran itu kita menikmati saat menggunakan, saat makan di restoran, rasanya, variasi menu, the product quality, taste-nya gimana, ambience-nya gimana. But after that also, ketika pulang ada rasa kenyang enggak sih? Atau enek jangan-jangan? Atau jangan-jangan malah mual? Atau jangan-jangan malah maaf kata diare? Pasca penggunaan menjadi sesuatu banget. Iya betul. Iya kan? Jadi salon. After sales. After salesnya. Makanya ada after sales service. Right. Kita datang ke salon, oke, saya pengen di highlight, saya pengen dicat rambutnya, saya pengen facial, saya pengen pedicure, manicure, whatever, cream bath. Bapak kok hafal sih salon? Kan saya dulu kerja di salon. Enggak lah. Oke. Ketika pengunjung salon tadi pulang, dia bercermin, apakah dia kemudian merasa, yes, I get what I need. Kalau itu terjadi, berarti sukseslah pengusaha salon. Mau nginep di hotel, makan di restoran, ke salon, nonton bioskop, and even bungee jumping. Habis naik kora-kora atau apapun lah ya. Nonton film dan sebagainya. Ada impresi nggak sih after consuming? Nah, ketika itu terjadi, jaminan terakhir, wow effect terjadi otomatis. Iyalah. Dan apa yang terjadi dengan wow effect? Perlu promosi lagi nggak sih kita? Sometimes kita tinggal maintain karena sudah terjadi dengan seketika, gitu. Yes. Makanya kadang suka muncul nih kalau di toilet, kasih pilih yang mana. Persis. Muka-muka itu tuh. Ya. Ada yang merengut, biasa betul. sampai senyum. Itulah cara kita mensurvei kepuasan dari pelanggan. Bisa dengan seperti itu. Jadi ada yang caranya bikin satu event, satu proyek untuk knowing what customer need and wants, tapi bisa juga menggunakan yang dikenal dengan intelligence marketing. Mungkin kapan-kapan kita bahas nih. Marketing intelligence. Marketing intelligence. Tadi ada hypno-selling. Ada hypno-selling, marketing intelligence. Iya. Kalau marketing research dari kan, sini langsung dari podcast ini lulus jadi sarjana marketing. sip. It should be. Yeah. Ya, teman-teman ya. Jadi yang namanya intelijen itu sebetulnya tidak membutuhkan biaya terlalu mahal. Selama kita mampu memanfaatkan semua sumber daya kita, ya, partner kita untuk menjadi intelijen. Contoh siapa? Kita bisa manfaatkan para wiraniaga dong.
untuk menjadi intelijen kita. Jadi kalau kita punya apa? Saya ambil contoh garment, produk lah ya. Kita punya garment, dipajang di satu toko tertentu, kita tempel tuh wiraniaganya atau supervisornya. Kalau Anda bisa menjualkan produk kami sekian unit dalam 1 bulan, ada sesuatu loh untuk Anda. Otomatis dia kemudian akan berusaha untuk menggiring konsumen memilih merek kita. Berikutnya bahkan dia akan memberi tahu pada kita, Bu Maria, konsumen ibu itu ternyata menyukai warna yang gini. Mereka banyak yang nyari loh warna ini. Sayang, ibu nggak ada nih warna ini, corak ini, yang teksturnya seperti ini. See? Produknya barang. Bagaimana dengan produknya jasa? Kenapa kita tidak manfaatkan semua orang yang terlibat dalam penyediaan jasa tadi? Ya kan? Contoh tadi hotel. First thing first, orang akan masuk ke hotel itu, kemudian dia daftar, ketemu sama frontliner kan? Frontlinernya bisa nanya dong, Ibu Maria, apa kabar? Ibu kan yang 3 bulan lalu kemari. Orangnya udah beda loh yang 3 bulan lalu melayani. Dari mana dia bisa tahu bahwa yang datang ini Ibu Maria? Dari KTP. KTP betul menunjukkan Ibu Maria. Dari mana dia tahu kalau 3 bulan yang lalu datang? Dari sistem yang muncul. Dari sistem yang muncul, dari database. Dan ketika kemudian dia berperan sebagai intel, maka dia akan bertanya, by the way Bu Maria, dalam rangka apa Ibu kemari? Oh, saya ditugaskan oleh Unpar. Wow, Ibu kerja di Unpar? Ya, saya melayani di Unpar. Oh, Ibu sebagai apa di Unpar? Saya staf pengajar. Oh, dalam rangka apa Ibu di sini? Udah deh. Membuka komunikasi. Dan dapat data tentang Ibu Maria. Besok-besok, Bu bawa keluarga ya. KTP Ibu udah kami fotokopi, saya tahu alamat Ibu. Apalagi saya tahu nomor handphone Ibu. Saya tinggal WA Ibu dong sebagai marketing manager hotel. Bu Maria, ini menjelang libur panjang nih. Untuk Ibu saya kasih diskon khusus 20% kalau bawa keluarga. Si treatmentnya pacar dan pasar Betty. Iya, betul banget. Itu kira-kira Bu. Artinya kebutuhan dasar dari pelanggan itu yang pertama harus dipahami. Pahami dong. Kemudian kita terima apa sih needs-nya mereka. Persis. Kita buat supaya needs itu menjadi penting, ya. Betul. Kemudian kita membuat bahwa needs itu harus kita hargain sehingga mereka timbul respect di situ. Ya. Kita dengarkan, dan kemudian menjadi diingat oleh mereka. Itu Wow, dia. efeknya terjadi. Wow, efek terjadi. Oke. Begitu. Menarik sekali. Hari ini kita berbicara service excellence-nya udah sampai 3 episode ya Pak Wisnu ya. Sampai kemudian muncul topik-topik baru, hypnoselling dan seterusnya. Karena mungkin hypnoselling ini juga bisa jadi bagian dari service excellence, how to get service excellence seperti Betul. itu. Baik. Betul. Nggak terasa sebetulnya kita sudah sampai di podcast ketiga yang terakhir. Tapi mungkin ini tidak pertemuan yang terakhir dengan Pak Wisnu, teman-teman. Karena ada banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Nah, kita mungkin harus pamit dulu Pak Wisnu ya. Karena Siap. memang waktu yang membatasi. Tapi tidak kemudian kita tidak akan bertemu kembali di podcast selanjutnya. Betul. Pak Wisnu, Ya. terima kasih untuk kehadirannya. Kita Sama-sama, berikan Ibu. salam bersama untuk teman-teman Unpar Siap. Plus tentunya. Unpar dan Unpar Plus harus Unpar seperti dan itu. Unpar Plus ya. Terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi Terima kasih. Pak Wisnu. Sampai ketemu kembali teman-teman Sampai ketemu semuanya. teman-teman semua. Shalom, salam.